Fel. Pekik Sean sekali lagi dan kemudian berlari menghampiri sang katak yang telah tewas. Dengan ketakutan yang luar biasa, Liam pun mengangkat kakinya, hingga memperlihatkan dengan jelas katak yang sudah tak berdaya. Injakan kaki Liam tak main-main, katak itu benar-benar tewas di tempat. Hua Marvel. Pekik Sean, tangisnya menggelegar. Para pengunjung mulai merasa tak tega, namun kemudian Franz memerintahkan semua pengunjung untuk meninggalkan restoran ini. Ada keadaan duka, jadi restoran tutup dengan darurat. Om Liam jahat. Pembunuh. Aku benci Om Liam. Hua. Tangis Sean tak bisa dihentikan lagi. Dan entah kenapa mendengar teriakan anak kecil itu dengan suara tangisnya membuat hati Liam terasa ngilu. Julukan pembunuh seolah tak pernah bisa lepas dari dirinya. Bahkan setelah dia coba membangun restoran ini, nyatanya tetap saja dia dipanggil dengan sebutan itu. Liam terdiam, tersentak hatinya. Franz dan Dancel yang tahu bahwa sang bos terpukul hatinya tak bisa berbuat apa-apa, karena mereka pembunuh juga. Jalan menuju keluarga Aditama ternyata begitu sulit untuk Liam lalui. Sean yang dia kira akan jadi jembatan penghubung justru kini jadi dinding penghalang. Sementara waktu terus berjalan dan Liam berusaha sekuat tenaga menunjukkan yang terbaik. Tentang usaha restorannya, tentang usaha mendekati restu seluruh keluarga Aditama. Liam bahkan menghapus semua tato yang ada di tubuhnya, juga memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan hal yang sama. Sampai waktu berjalan hingga 1 tahun kemudian. Liam telah memiliki 5 cabang restoran Black Venom Fried Chicken. Dia juga telah mengenal Reza Aditama dan Ryan Aditama dengan sangat baik, 2 kakak Riley. Berlatar belakang sebagai pengusaha baru yang sukses, akhirnya Liam berhasil masuk ke lingkungan pengusaha di kota itu. Umurku sudah tua, rasanya sudah tidak pantas untuk mencari kekasih. Kalau ada yang serius, aku ingin langsung menikah saja, ucap Liam, melempar bola panas pada Reza. Saat ini mereka sedang makan siang bersama, setelah pagi tadi ada pertemuan bisnis di salah satu perusahaan kolega. Memangnya selama ini kamu tidak ada kenalan wanita? Tanya Reza setelah dia selesai mengunyah makanan. Tidak, aku terlalu sibuk dalam pekerjaan. Setelah menikah mungkin aku baru mengurangi diri di dunia kerja, coba fokus pada keluarga, jawab Liam dengan mulutnya yang sangat manis. Hingga membuat Reza tertegun. Liam adalah pria yang baik, pekerja keras dan bertanggung jawab. Seperti tak ada salahnya jika dia kenalkan dengan sang adik perempuan. Riley yang jadi begitu menutup diri setelah kandasnya hubungan dengan Louis. Kalau ada waktu senggang, mainlah ke rumahku, ucap Reza pula. Gagal menjodohkan sang adik dengan Adnan membuatnya tak ingin ada jodoh-jodohan lagi. Jadi biarlah semuanya terjadi secara alami. Saat Liam berkunjung ke rumahnya, dia sangat berharap Liam akan bertemu dengan Riley. Benarkah? Wah, ini sebuah kehormatan, balas Liam pula. Reza tak tahu bahwa di dalam hati pria itu Liam telah bersorak kegirangan. Karena memang inilah yang dia inginkan. Jam 2 siang kebersamaan pria tampan itu pun usai. Keduanya sepakat di akhir pekan nanti Liam akan berkunjung. Sore ini Reza pulang dengan bibir yang tersenyum lebar, merasa bahagia karena telah menemukan calon suami yang cocok untuk sang adik. Tiba di rumah kebetulan sekali Reza langsung bertemu Riley di ruang tengah, adiknya itu sedang duduk sendirian di sana, melihat televisi yang sedang menyiarkan berita. "Ril," sapa Reza. Tapi Riley tidak menjawab apa-apa sebagai tanggapan, hanya tersenyum kecil lalu mengalihkan pandangannya, kembali menatap ke arah televisi. Reza tersenyum. Dia kemudian meletakkan kartu nama Liam di atas meja. Semoga Riley membacanya. Batin pria itu. Dipikirnya akan lebih baik jika sebelum bertemu, Riley tahu sedikit tentang Liam. Pemilik restoran Black Venom Fried Chicken. Riley adalah gadis yang paling acuh sedunia, dia tak peduli pada kejadian di sekitar. Bahkan tak mengetahui saat sang kakak jelas-jelas meletakkan sesuatu di atas meja. Riley seperti hidup di dunianya sendiri, hanya melakukan apa yang jadi tugas dan tanggung jawabnya. Selebihnya gadis itu tak akan peduli. Beberapa saat Riley bahkan masih terus menatap ke arah televisi. Sore itu dia melihat berita tentang lonjakan harga bahan pokok di pasaran. "Kak Riley," panggil Sean, selesai mandi bocah itu turun ke lantai 1. Beruntung ada sang tante di sini, jadi dia ada teman bermain. Riley yang dipanggil menoleh sebentar, melihat Sean kemudian kembali menatap ke arah televisi. "Kak Riley, ayo kita taman saja, temani aku memberi makan Malvin."
Ajak Sean, dia harus bicara dengan suara yang tinggi agar menarik perhatian Tante Acu ini. Tapi lagi-lagi Riley hanya menanggapi dengan dingin, menoleh sebentar lalu menghadap televisi lagi. Pergi saja dengan Bi Asmi, jawab Riley. Bi Asmi adalah salah satu pembantu yang bekerja di rumah ini. Sean mengerucutkan bibirnya, merasa sang tante makin hari makin tidak asik saja. Bocah itu jadi urung untuk pergi ke taman belakang, jadi ikut duduk di samping sang tante. Duduk dengan kasar, tapi tidak juga menarik perhatian tantenya itu. Pandangan Sean kemudian tertuju ke atas meja, melihat sebuah benda yang nampak tak asing di matanya. Dengan cepat Sean mengambil kertas itu, sebuah kartu nama. Bibir Sean makin mengerucut, benci sekali dia dengan pembunuh Marvel ini. Kenapa kartu ini ada di sini? Apa ini punya Kak Riley? Tanya Sean. Bukan, jawab Riley singkat, tanpa melihat dia langsung menjawab dengan yakin seperti itu. Riley tidak pernah merasa meletakkan barangnya di atas meja, jadi jelas dia akan jawab seperti itu pertanyaan Sean. Lalu punya siapa kartu nama ini? Dasar pembunuh, tidak mungkin kan dia terbang sendiri, gerutu Sean. Dan mendengar keponakannya bicara tentang pembunuh akhirnya Riley menoleh, bahasa Sean terasa sangat kasar di telinganya. Kamu bicara apa? Tanya Riley. Sean seketika terdiam, langsung sadar bahwa dia telah salah. Dengan gampangnya bicara kasar seperti itu. Maaf Kak, cicit Sean. Apa yang kamu ucapkan tadi? Tuntut Riley lagi, dia ingin Sean menyebutkan kesalahannya dengan jelas. Dasar pemasteris Nuh, cicit Sean lagi. Tapi aku punya alasan kenapa bicara seperti itu, dia adalah orang yang sudah membunuh Marvel, timpal Sean pula dengan buru-buru. Tak ingin Kak Riley menilainya salah pergaulan, sebab dia punya alasan yang kuat kenapa memanggil pemilik kartu nama ini dengan sebutan pemasteris Nuh. Mendengar cerita Sean akhirnya membuat Riley sedikit tertarik dengan kartu nama berwarna hitam di tangan keponakannya tersebut. Lantas seperti sedang membuang-buang waktunya, Riley pun mengulurkan tangan kanan dan meminta kartu nama itu. Sean patuh, tanpa banyak kata dia langsung menyerahkannya pada sang tante. Riley segera membaca semua informasi yang tertera di sana. Membaca sebuah nama yang membuat kedua matanya seketika mendelik, lengkap dengan jantung yang seperti berhenti berdetak. Liam Anderson, pemilik restoran Black Venom Fried Chicken. Liam. Batin Riley mengulang nama itu di dalam hatinya. Nama yang sudah begitu lama tidak pernah dia dengar. Nama yang tiap malam masih saja jadi bayang-bayang. Black Venom. Liam dan Black Venom, bagaimana dua hal ini datang bersamaan? Apa ini hanya kebetulan? Kak Riley. Kak Riley kenapa? Tanya Sean, dia bahkan mengoyang lengan sang tante. Tapi Riley malah melamun, sibuk dengan pikirannya sendiri. Kak Riley. Panggil Sean sekali lagi, lama-lama jadi cemas juga saat melihat sang tante nampak kebingungan seperti itu. Sementara Riley masih sibuk menerka-nerka. Ingatannya seketika meluncur pada beberapa waktu lalu, saat sang asisten pribadi Ella mengajaknya untuk pergi ke restoran ayam goreng crispy yang sedang ramai diperbincangkan. Namun Riley yang tak merasa tertarik pada hal apapun memilih acuh, mengabaikan begitu saja ajakan sang asisten. Kalau tidak salah dengar namanya adalah BVFC, tapi Riley tidak pernah tahu bahwa kepanjangannya dari BVFC adalah Black Venom Fried Chicken. Riley membuang nafasnya dengan kasar, seketika terengah seolah habis berlari. Padahal dia hanya duduk di sini dan terus memandang kartu nama tersebut. Tidak mungkin kan Black Venom ada dua. Batin Riley lagi. Begitu gamang. Dan tak ingin menduga-duga akhirnya Riley putuskan untuk segera memastikan semuanya. Melihat secara langsung apakah Liam Anderson adalah orang yang dia kenal, apakah Black Venom ini sama seperti Black Venom yang ada di kota Servo. Riley bergegas bangkit dan berlari seolah tak ingin kehilangan waktu meski hanya sedetik. Sean tentu merasa sangat terkejut melihat pergerakan sang tante. Bocah itu bahkan langsung berteriak memanggil. Kak Riley. Mau kemana? Pekik Sean, tapi tantenya itu seolah tak mendengar ucapannya. Kak Riley pergi begitu saja dengan cepat. Riley bahkan mengemudikan mobilnya seorang diri, padahal beberapa bulan terakhir dia selalu menggunakan sopir. Alasannya karena dia malas melihat jalanan dan menghadapi macet. Tapi sore kali ini seperti pengecualian, Riley memasuki jalan raya dengan kedua mata yang nampak terbuka lebar. Tidak mungkin itu Liam, tidak mungkin itu Black Venom, gumam Riley, dia tersenyum miring. Sungguh, Riley tidak berharap ini jadi nyata. 1 tahun ini dia sudah lelah berharap terus. Jadi hari ini justru Riley ingin semuanya hanyalah kebetulan.
Liam Anderson ini bukanlah Liam yang dia kenal. Black Venom yang ini bukanlah Black Venom penjahat kota Servo. Riley terus tersenyum miring, seolah sedang menertawakan takdir yang begitu lucu. Sebuah kebetulan yang sangat menggelikan. Riley kembali melihat kartu nama yang ada di tangan kirinya, tangan yang kini bertengger di kemudi. Dia membaca sekali lagi alamat restoran tersebut. Ketika sudah menghafalnya, Riley segera menekan pedal gas lebih dalam, dia harus segera tiba. Tidak sampai 30 menit di perjalanan akhirnya Riley tiba di tempat tujuan. Sebuah restoran yang terlihat cukup ramai di jam seperti ini. Liam tidak tahu jika sekarang Riley akan datang menemui dia di restoran. Chip yang terpasang di tubuh Riley telah terlepas saat gadis itu mandi beberapa bulan terakhir. Black Venom Fried Chicken, gumam Riley membaca papan nama yang terpasang cukup besar di atas gedung restoran tersebut. Di luar kendalinya jantung Riley berdegup dengan cepat, hati dan otaknya seperti tak seirama. Di saat otaknya berpikir bahwa ini semua hanya kebetulan, namun hatinya berbisik lain. Mungkin saja ini benar-benar restoran milik Liam. Senyum yang tadi terlihat miring, kini telah berubah jadi senyum miris. "Liam, apakah itu kamu?" tanya Riley di dalam hati. Selama ini Riley selalu beranggapan bahwa dia bisa bicara dengan arwah Liam. Dengan langkah kaki yang terasa ragu, Riley mulai memasuki restoran itu. Baru satu langkah Riley memasuki restoran itu, dia sudah tak sanggup melanjutkan jalannya lagi. Dunia di sekitar Riley seperti berhenti berputar saat itu juga. Suara yang riuh seketika membisu, telinganya berdengung memutar semua ucapan tentang Liam dan Black Venom yang dilaporkan oleh detektif bayarannya 1 tahun yang lalu. "Maaf Nyonya, mansion Black Venom yang Anda sebutkan sudah tidak berpenghuni dan pria bernama Liam tidak bisa saya temukan. Markas Darkest juga kosong, orang-orang yang Anda sebutkan dalam tugas pencarian tak ada satupun yang bisa saya deteksi." Laporan itu adalah apa yang dia percaya selama ini. Di saat Liam meninggal itu artinya Black Venom bubar. Semua anggota hidup masing-masing dan tak saling terhubung satu sama lain. Tapi apa yang Riley lihat saat ini? Semua orang dari Black Venom berada di dalam restoran ini sebagai pelayan. Di ujung sana Franz sibuk melayani, Rico dan Sergei di bagian kasir. Jimmy, Harley, John, Lance, Nell dan masih banyak lagi. Nafas Riley tersengal, merasa ini mimpi tapi semuanya nyata. Kedua matanya bergerak cemas berulang kali coba memastikan. Dia benar Franz. Dia benar Rico. Dia benar Sergei. Mereka hanya tidak memiliki tato lagi. Ya Allah. Tubuh Riley terhuyung nyaris jatuh, untung dia segera berpegangan pada meja di dekat pintu masuk. Namun pergerakan Riley itu justru membuat sebuah kursi jatuh. Menimbulkan sedikit gaduh hingga membuat perhatian sebagian orang tertuju padanya. Dek. Harley adalah yang pertama kali melihat kedatangan Riley di antara semua pengunjung. Saat itu Harley memegang alat pel untuk membersihkan lantai di dekat pintu masuk, namun saat melihat Riley berdiri di sana, seketika tubuhnya gemetar. Franz adalah orang kedua yang melihat kedatangan Riley, lalu disusul oleh anggota Black Venom yang lain. Ya Tuhan, dia datang. Batin dan Sel, awalnya dia sedikit heran saat melihat semua pekerja berhenti bergerak dan menatap ke arah pintu masuk, dan Sel jadi melihat ke arah sana juga dan betapa terkejutnya dia saat melihat Riley Aditama datang ke sini. Tak ada angin dan tak ada hujan, tiba-tiba malaikat pencabut nyawa itu datang. Harusnya, jika sesuai rencana mereka semua Riley akan datang ke sini saat sang bos sudah menunjukkan diri dan hubungan keduanya baik-baik saja. Saat emosi gadis itu sudah stabil barulah seluruh anggota Black Venom muncul. Tapi ternyata semuanya selalu terjadi di luar rencana, karena tiba-tiba gadis itu berdiri di sana. Cepat laporkan pada bos, wanita itu datang. Pekik dan Sel dengan gugup, dia adalah yang paling merasa dalam keadaan bahaya. Bagaimana ini, haruskah kita semua pura-pura amnesia? Tanya dan Sel pula. Franz pun segera berlari ke dapur dan bertemu yang lain. Bagaimana ini? Tanya Franz pula, sama bingungnya. Apa yang mereka cemaskan adalah tentang kemarahan Riley, bukan yang lain. Dan semua orang terus berpikir bagaimana caranya meredam amarah gadis itu. Tuan Liam harus pura-pura amnesia, iya kan? Seperti itu kan? Celetuk dan Sel, di pikirannya hanya penuh dengan pura-pura amnesia sebagai alasan. Dengan begitu semuanya akan baik-baik saja, pikir dan Sel. Jadi yang amnesia Tuan Liam saja atau kita juga? Tanya anggota yang lain, lebih bingung. Karena tak ada komando yang pasti. Dan di saat semua orang masih bingung seperti itu, Riley mulai masuk lebih dalam.
Kedua matanya menggenang air mata, dia menemui Harley lebih dulu. "Harley, kalian di sini?" tanya Riley dengan suara yang gemetar. Sumpah, Harley rasanya ingin pingsan saat itu juga. Karena mulutnya pun kaku, tak bisa menjawab apa-apa. "Kenapa diam saja? Sejak kapan kalian ada di negara ini? Kulihat kalian hidup dengan baik, lalu kenapa tidak ada satupun yang menghubungi aku?" tanya Riley, kedua matanya makin nampak berkaca-kaca. Tak ada yang tahu bahwa dadanya terasa begitu sesak, bahkan untuk mengajukan pertanyaan itu saja Riley kesulitan untuk bicara. Makin terasa tercekat di tenggorokan saat dia ingin bertanya tentang Liam. Apakah benar Liam Anderson yang tertulis sebagai pemilik restoran ini adalah Liam yang selama ini telah dia anggap mati? Riley tidak sadar, bahwa saat dia berkedip ada sebulir air bening yang jatuh. Air mata dan pertanyaan bertubi yang membuat Harley makin kebingungan. Bukan tidak memberi kabar, tapi mereka selalu memantau keadaan sang ratu mafia. Mereka hanya sedang memantaskan diri untuk bersanding dengan keluarga Aditama yang terhormat. Franz melihat saat Riley bicara dengan Harley, dia tahu kedatangan Riley kali ini tak bisa mereka abaikan. Lantas saat itu juga Liam membuat pengumuman melalui speaker di sana untuk semua pengunjung diharapkan pulang. Restoran akan segera tutup. Harley hanya mampu menelan ludah kasar saat mendengar pengumuman itu, tapi Riley sepertinya tidak mendengar apa-apa, dia terus menatap Harley berharap semua pertanyaannya mendapatkan jawaban. Riley bahkan masih saja mematung di sana saat orang-orang mulai keluar meninggalkan restoran tersebut. "Kenapa diam saja, Har? Apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku?" tuntut Riley. Sebuah kesialan bagi Harley jadi orang pertama yang berhadapan dengan gadis ini. Keringat dingin bahkan mulai keluar, tangannya terasa begitu basah ketika memegang alat pel di tangannya. Harley takut salah bicara, apalagi pembahasan tentang bagaimana caranya bersikap jika tak sengaja bertemu dengan Nona Riley Aditama belum ada dalam rapat internal mereka. Dan karena Harley hanya diam saja, Riley jadi melongo ke belakang tubuh pria itu. Tatapannya lurus melihat ke arah Rico dan Sergei. Dek. Dua pria itu hanya bisa pasrah, sangat tahu bahwa saat ini giliran mereka yang ditanya. Riley melangkah lagi sampai berdiri di depan meja kasir. Franz dan yang lainnya berdiam diri di dapur, meski mereka pun terlihat oleh Riley dari kaca besar sebagai dindingnya. "Rico, Sergei, kenapa kalian semua diam? Kenapa tak ada satupun yang memberiku kabar? Kalian jelas tahu bahwa aku ada di kota ini," tanya Riley, dia mulai frustrasi. Setelah semua yang terjadi di antara mereka, bukankah mereka keluarga? Bukankah Riley bagian dari Black Venom? "Franz dan Sel, keluar kalian," pekik Riley, kini tumpah sudah air matanya. "Atau aku akan hancurkan restoran ini," pekik Riley lagi, dia sungguh tidak sabar menunggu Franz dan Dancel keluar. "1. Jadi Riley lebih dulu mengambil kursi terdekat dan mulai membantingnya membabi buta di atas meja. Suara itu begitu keras, terlebih bukan hanya sekali Riley membanting. Dia terus menghancurkan semua untuk meluapkan semua sesak yang selama ini dia tanggung sendirian. Brak. Dan tiap suara riuh itu terdengar, seluruh anggota Black Venom hanya mampu terdiam dan gemetar. Telah lama sekali mereka tidak beraksi dalam kekerasan seperti itu, terbiasa melayani semua orang membuat mereka begitu takut melihat kemarahan Riley. Mau tidak mau, akhirnya Franz dan Dancel menghadap. "Nona," panggil Franz dan seketika menghentikan semua amukan Riley. Brak. Riley membuang kursi yang dia pegang, berjalan seperti orang putus asa ke arah Franz dan Dancel. "Jangan basa-basi, katakan apa Liam masih hidup?" tanya Riley. Setelah mengajukan pertanyaan itu dia menggigit bibir bawahnya kuat. Setengah mati ketakutan mendengar jawaban Franz.